الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فنصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa dan upaya beliau sehingga sampai hari ini kita terus merasakan kebaikan-kebaikan tuntunan ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, ini pertemuan kita yang ke-89 membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqh Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah ta'ala. Di malam ini kita masuk dalam bab yang baru, masih dalam pembahasan Kitabul Buyu, bab seputar jual beli. Termasuk di dalamnya hukum sewa menyewa, ini dibahas dalam Kitabul Buyu, bab jual beli. Di malam ini kita bahas berkaitan dengan babul ja'alah wal ijarah. Bab terkait dengan masalah ja'alah dan juga ijarah. Ja'alah bisa dibaca dengan 3 harokat. Bisa dibaca ja'alah, dan inilah yang masyhur. Bisa juga dibaca dengan ju'alah, ji'alah. Bisa ja'alah, ju'alah, ji'alah. Ja'alah dan ijarah ini semacam upah atau kita menggaji orang yang bekerja. Di dalam ketentuan syariat berkaitan dengan memakai jasa orang, apakah kita memakai jasa orang dengan ketentuan yang jelas atau dengan ketentuan yang tidak jelas, maka ini disebut dengan mengupah atau istilah fikihnya ja'alah atau ijarah. Hanya saja para ulama membedakan dua istilah ini. Untuk istilah ja'alah, mengupah orang, ini berkaitan dengan permasalahan yang dia tidak jelas. Semacam ada orang yang ingin menyewa orang lain. Dia bilang, kamu ikut saya ke pasar, membantu saya menjual. Nanti saya akan upah kamu. Tidak dijelaskan nanti di pasar kerjanya apa. Apakah dia ikut memikul barang nanti di pasar atau tidak. Lantas apa yang harus dia jual. Berapa gajinya. Berapa jam waktunya, tidak dijelaskan. Namun nanti dia dapat gaji. Maka ini namanya ja'alah.
yaitu mengupah orang tapi pada sesuatu yang memang belum jelas. Demikian pula saya contohkan dengan contoh yang lain. Bapak ikut saya ke kebun. Untuk apa ke kebun? Ya, dimaklumi di kebun itu pekerjaan bertani. Dikatakan, Bapak ikut saya berkebun hari ini, nanti saya akan berikan gaji. Nah, ini belum jelas apa yang dikerja di kebun nanti. Apakah dia akan memanen atau akan menanam atau akan menyangkol atau akan menghabisi rumput-rumput atau disuruh menyemprot hama. Ini kan masih umum, belum jelas. Tapi dia mendapatkan gaji dengan pekerjaannya itu, walaupun belum dijelaskan secara detail. Ini namanya ja'alah. Adapun ijarah ini mengupah orang tapi sudah jelas dia. Bapak ikut saya ke pasar hari ini. Nanti di pasar Bapak bagian mengangkat barang. Nanti saya gaji dengan gaji sekian. Bagaimana? Cocok harga. Kita kerja dari jam sekian sampai sekian. Dikatakan cocok. Ini namanya ijarah. Atau contoh terkait dengan masalah perkebunan tadi, Bapak ikut saya untuk bekerja di kebun saya. Bapak bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Akan mendapatkan gaji sekian atau sekian. Demikian pula yang dikerjakan adalah seperti ini. Dijelaskan, ternyata dia disuruh untuk menyangkol, menggeburkan tanah yang sudah terlalu keras. Sehingga kalau kita menanam sesuatu, tanah yang keras itu tidak akan membuat tanaman yang ditanamkan tumbuh. Sehingga harus dicangkol, digemburkan, baru ditanam. Nah, ini namanya ijarah. Bisa dibedakan ya. Kalau bahasa Indonesia sama, nggak bisa dibedakan. Ja'alah dan ijarah itu mengupah orang. Mengupah orang, pakai jasa kekuatan orang untuk bekerja. Ya. Ini namanya ja'alah dan ijarah. Tapi perbedaannya tadi, kalau ja'alah, dia pada sesuatu yang belum jelas, belum ditentukan secara detail. Kalau ijarah, ini sesuatunya sudah ditentukan secara detail. Kita akan bahas pembahasan ini dan hukum-hukum yang terkait dengan masalah ini. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di halaman 212 dari buku panduan kita yang kita pakai, buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Cetakan dari Ibnul Jauzi. Kata beliau, babul ja'alah wal ijarah, bab berkaitan dengan ja'alah dan ijarah, yaitu mengupah atau menggaji orang yang bekerja. Di halaman 213 kata beliau, wahuma, dan keduanya itu, yaitu ja'alah dan ijarah itu, ja'lu malin ma'lum liman ya'malu lahu amalan ma'lum au majhulan fil jahalah wa ma'luman fil ijarah. Kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ja'alah dan ijarah itu, kata beliau, ja'lu malin ma'lum, memberikan harta atau gaji atau upah tertentu maklum liman ya'malu lahu amalan ma'lum, bagi orang yang melakukan pekerjaan dari sesuatu yang telah dimaklumi. Ya, alias menggaji orang, memakai jasa orang bekerja untuk kita, namun pada sesuatu-sesuatu yang memang dimaklumi. Au majhulan fil ja'alah, atau kata beliau, untuk ja'alah dia pada sesuatu yang tidak jelas, alias belum ditentukan, sebagaimana kita jelaskan tadi. Ya, Bapak ikut saya ke pasar tapi nggak tahu yang dikerjakan apa nanti di pasar. Apakah dia bagian menjual atau mengangkut barang? Yang penting ikut saja, nanti digaji gitu kan. Ini ja'alah, dan ini banyak di kehidupan kita. Wa ma'luman fil ijarah, demikian pula sesuatu yang maklum dalam pembahasan ijarah. Sesuatu yang jelas, maklum artinya jelas. Jadi kalau dia ijarah, akad nyewa orang tapi sudah ditentukan. Sudah apa? Ditentukan. Kalau misalnya tukang bangunan, ya, tukang bangunan dikerjakan harian. Kira-kira ini ja'alah atau ijarah? Kita katakan bahwa ini adalah ijarah. Kita telah menyewa orang. Misalnya kita katakan, hari ini Bapak kerjanya, ya, saya gaji 1 hari sekian, berarti sudah ditetapkan gajinya. Yang kedua, kerjanya sudah ditetapkan jam sekian sampai jam sekian. Kemudian ditentukan lagi, Bapak bagian hari ini kerjanya pasang batu,
Berarti apa? Ini namanya ijarah, sudah ditentukan. Tapi kalau ada orang yang nggak ada kerjaannya belum jelas, lalu hari itu dia kosong. Kita bilang, Bapak bisa ikut bantu-bantu di rumah saya lagi sedang membangun, bantu-bantu saja. Belum dijelaskan apa yang dikerja, apakah ngecat rumah kah, apakah bangun batu bata, meninggikan batu bata, atau ngecor kah, belum jelas. Ini namanya ja'alah. Tapi sama-sama menyewa orang, pakai jasa orang. Nanti ada ketentuan hukum-hukumnya ya. Ketentuan hukum-hukum berkaitan dengan masalah ini. Aw ala manfaatin fid dhimmah, atau atas sesuatu manfaat yang ada dalam tanggungan orang yang dibayar. Ini sama dengan mengamanahkan sesuatu. Kalau kita pakai jasa orang, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan berkaitan dengan amanah, amanah itu ketika amanah itu ditelantarkan, semacam dia teledor, maka sesuatu yang diamanahkan itu rusak, maka orang yang diamanahkan itu harus mengganti. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka yang kayak begini tidak ada kewajiban untuk mengganti menurut syariat. Beda lagi menurut perasaan. Semacam pembahasan yang telah kita bahas berkaitan dengan orang yang digaji untuk menjualkan motor. Ya, Bapak jualkan motor, sudah laku motornya, disuruh antar. Bapak antarkan motor ini dulu ke daerah sana. Mungkin jarak 1 jam 2 jam. Dia antarkanlah motornya. Dan dia digaji, nanti digaji dengan upah sekian. Baik, kata dia. Ternyata di pertengahan jalan, motor yang akan diberikan kepada sang pemiliknya karena motor ini sudah terjual, tiba-tiba kecelakaan dengan unsur ketidaksengajaan. Maka hukum syariat, orang yang diamanahkan ini, selama dia tidak melampaui batas dan dia tidak teledor, dia tidak ada ganti. Hukum syariatnya ya, kita nggak bicara hukum perasaan, kita bicara hukum syariat yang nggak ada ganti. Kenapa? Dia menjalankan tugas dengan benar, tapi tiba-tiba ditabrak orang dari belakang. Itu kan nggak ada yang tahu ketentuannya akan seperti itu. Tapi kalau dia trader, dia pakai, oh ini motor mahal ini, kata dia. Biasa saya pakai motor cuma 120 cc, ini motor 250 cc. Dia coba balap-balap. Ya, dia coba untuk ugal-ugalan, dia pakai standing motornya misalnya. Kayak begini, ini keteledoran dia, kecelakaan, dia wajib ganti itu. Jelas ya? Sama. Ya. Orang yang diupah juga gitu sama, orang yang diupah juga sama. Karena orang yang diupah itu, mereka ini kan orang yang diamanahkan. Sama lah, kayak misalnya ada orang yang bekerja, ya, misalnya dia melakukan suatu pekerjaan, namun di pertengahan pekerjaan ada sesuatu yang mengecewakan mungkin. Maka ketika sesuatu itu tidak dilakukan atas dasar keteledoran, maka tidak ada ganti bagi orang yang diamanahkan, dipekerjakan tadi. Tapi kalau misalnya dalam pekerjaan itu ada keteledoran, ya, maka dia wajib mengganti kerugian-kerugian yang tadi. Baik, lalu beliau mengatakan di poin 400, kata beliau, faman fa'ala ma ju'ila alaihi fihima istahaqqal 'iwada wa illa fala. Maka barang siapa yang dibebankan kepadanya, yaitu pada keduanya, dibebankan pada keduanya, dibebankan untuk dia ja'alah atau dibebankan untuk dia ijarah, alias bahasa singkatnya, barang siapa yang telah digaji atau telah diupah atau dia mengambil amanah siap untuk dipekerjakan oleh orang lain, istahaqqal 'iwad, maka dia berhak mendapatkan upah. Berhak dapatkan upah. Kenapa? Dia sudah bekerja, harus digaji. Wa illa fala, tapi kalau tidak maka tidak. Kalau tidak maka apa? Maka tidak. Artinya apa? Ketika pekerjaan itu tidak dilakukan, maka tidak ada gaji. Ya, tidak ada apa? Tidak ada gaji. Ini bagi orang yang mereka telah dibebankan kepadanya pada dua hal, yaitu ja'alah dan ijarah. Ya, taruhlah kita misalnya disewa orang, udah sepakat kita sama orang. Ya, Pak, besok, ini kan malam, misalnya di malam ya. Pak, besok pagi bantu saya ya ke pasar. Kebetulan yang memerintahkan kita ini orang yang bekerja di pasar. Taruhlah misalnya dia bagian penjualan ikan atau penjualan sayur. Dia bilang, Pak, besok bantu saya ya di pasar. Pagi-pagi Bapak sudah datang ke rumah, nanti kita pergi sama-sama ke pasar sambil bawa barang dagangan. Baik, kata dia, baik Pak. Nah, tiba-tiba
besoknya dia sakit. Dia izin, dia katakan, Pak, saya nggak jadi datang ini karena saya sakit, nggak jadi bantu di pasar. Nah, apakah orang ini dapat gaji? Tidak kerja dia. Tapi kalau misalnya dia sudah bekerja, ya, maka bagi dia istahaqqal iwad. Dia berhak untuk mendapatkan upah. Berhak dia untuk mendapatkan upah. Ya. Sebagian kita dapati dari beberapa pekerjaan, kadang hasilnya nggak ada. Tapi dia sudah bekerja. Semacam yang banyak terjadi ketika kita memerintahkan jasa untuk menggali sumur. Kita pakai jasanya orang. Pak, Bapak bisa galikan saya sumur. Atau taruhlah sumur bor ya, dibuatkan sumur bor di rumahnya. Nah, ketika dia sudah menyewa orang, lalu pekerja ini datang untuk bekerja. Dia mulailah menggali lubang, ya, sampai 1 meter, 2 meter, 3 meter, sampai puluhan meter ke dalam. Ternyata belum dapat air. Habis waktu 1 hari, 2 hari. Apakah orang ini dibayar? Jawabannya dia dibayar dengan pekerjaan yang telah dia lakukan, walaupun manfaatnya belum didapatkan. Oh, udah dapat air, tapi airnya asin, terus digali sampai dapat air tawar misalnya. Nah, kebetulan iklim daerah rumahnya itu dekat dengan laut, maka tentu ketika menggali lubang dengan jumlah kedalaman yang dangkal, maka tentu akan mendapati air yang rasanya cenderung asin, sehingga dia harus gali lebih dalam lagi. Baik, apakah manfaatnya didapatkan? Jawabannya, manfaatnya belum dapatkan. Kenapa? Masih dapat air yang asin, belum dapat air tawar. Tapi orang sudah bekerja, maka digaji dia dengan itu. Jangan dikatakan, oh saya nggak mau gaji. Kenapa? Karena memang belum pasti saya dapat air. Air namanya ja'alah, belum jelas. Yang penting gali. Bapak kerja gali sumur. Beda dengan ijarah. Kalau ijarah ini sudah ditentukan. Pak, Bapak bekerja sampai dapat air. Airnya tawar. Airnya apa? Tawar. Apabila misalnya dia sudah disewa untuk melakukan sesuatu sampai berhasil, tiba-tiba tidak berhasil, maka pada asalnya yang seperti ini tidak diberikan upah terhadapnya disebabkan apa yang telah diinginkan tidak tercapai. Tapi andai kata pun kita mau memberi sebagai jasa, ya ini uang capek lah, karena hasilnya pun nggak ada, tapi ini uang capeknya, maka tidak masalah, itu baik. Nah, ini perhatikan dalam menyewa orang, dalam memakai jasanya orang. Sebagaimana nanti akan datang hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, a'tul ajira ajrahu. Kata Nabi, berikanlah upah kepada orang yang disewa qabla ayyajifa araquhu, sebelum keringatnya kering. Kasih upahnya orang sebelum keringatnya kering. Artinya, kalau kita sudah pakai jasanya orang, kita minta bantuan orang, maka kita jangan melantarkan dia. Ya. Walaupun kita bilang, percuma saya sewa kamu, kerjamu begini, atau manfaatnya kecil, kerja lambat, kekuatan lemah, misalnya tidak kuat, ya, sehingga dia harus menggaji sesuai dengan apa yang layak bagi seseorang. Baik, kata beliau, illa idza ta'adzara al-'amal fil ijarah fa innahu yatasaqqatu aw yataqassatu al-'iwadu. Kata beliau, kecuali dia beruzur dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan dalam ijarah. Misalnya ada orang yang sudah kita sewa. Pak, Bapak gali sumur sampai dapat air. Baik, kata dia, saya akan melaksanakan perintah, saya akan gali sampai dapat air. Begitu dia menggali 1 meter, 2 meter, belum lagi dapat air, tiba-tiba sakit perut, nggak bisa dia tahan, atau dia tiba-tiba sakit, demam misalnya, atau nggak sengaja saat menggali itu terkena benda tajam kakinya, terkena cangkul kakinya, sehingga dia nggak bisa melanjutkan. Nah, ini pembahasannya, kata beliau, idza ta'adzara al-'amalu fil ijarah. Apabila kalau ada orang yang memang tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, dia sudah sepakati dalam jasa yang ditawarkan untuknya, dia disewa dengan sewa akad ijarah, fa innahu yataqassatu liwat, maka dia mendapatkan upahnya sebagian saja, enggak full. Kenapa? Karena dia enggak kerja sampai
apa yang telah disepakati dalam akad ijarah ya. Dalam apa? Akad ijarah. Nah, ini sesuatu yang sudah dipastikan dia. Bapak kerja sampai dapat air ya, kalau dapat air gajinya sekian misalnya. Ya kayak kita lah pakai jasa sumur, gali sumur bor misalnya. Kadang kita atur kesepakatan. Ini dipastikan dapat air atau tidak, Pak? Katanya ya belum tentu. Yang penting kita gali dulu. Kadang kita gali ya 10 meter, kadang sudah dapat, kadang harus 20 meter karena iklim daerah sana itu dekat dengan laut. Kadang 20 meter masih asin, harus tambah lagi. Digali-gali terus ternyata asin terus. Ya. Atur kesepakatan. Bagaimana kalau misalnya tidak dapat? Apakah sempurna? Misalnya jasa pembuatan sumur bor harganya berapa kian juta misalnya, ya, berapa puluh juta misalnya. Kalau misalnya dapat sempurna, kasih gaji sempurna. Tapi kalau misalnya di pertengahan ada kegagalan, misalnya tiba-tiba alat untuk ngebor bagian sumur itu rusak misalnya, nggak bisa dilanjutkan ini, perbaikannya mahal juga misalnya, sehingga nggak bisa dilanjutkan. Maka kata beliau, fa innahu yataqassatul iwad, maka orang yang diupah tadi berhak mendapatkan gajinya sebagian saja. Sebagian saja. Tapi kalau kita mau kasih full juga tidak masalah. Ini berkaitan dengan hukum syariat ya. Kalau hukum perasaannya kita memperhatikan manusia dan kita menjadikan orang lain itu sebagaimana kalau kita cinta diperlakukan orang seperti itu. Ini dalam hidup dalam bermasyarakat demikian keadaannya. Bagaimana kita beramal sesuai dengan apa yang orang lain itu juga senang, dan kita senang orang lain dapat seperti itu. Kalau itu dilakukan kepada kita, kita senang. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sebagaimana kalau kita sebagai pembeli kita suka harga murah, demikian pula kalau kita menjual jangan terlalu tinggi, karena pembeli suka harga murah. Jangan setiap kita mau menjual dengan harga yang tinggi, tapi kalau membeli kita selalu mau murah. Ini kan nggak cocok kalau kayak begini. Jadi hidup itu ya berlaku seadil-adilnya, berlaku sebaik-baiknya. Bagaimana kita cinta diperlakukan seperti itu, maka kita juga harus cinta orang lain mendapatkan apa yang seperti kita cinta. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita cinta masuk surga. Kita juga harus cinta orang masuk surga. Kita cinta jadi orang kaya. Kita juga harus cinta orang jadi orang kaya. Jangan kita cinta masuk surga, tapi kalau orang lain masuk surga kita benci. Jangan kita senang jadi orang kaya, tapi kita benci kalau ada orang lain yang menyayangi kekayaan kita. Jangan. Mukmin yang sempurna keimanan itu, kata Nabi, dia cinta saudaranya dapat seperti apa yang dia senangi. Nah, ini baru muslim yang sempurna. Baik. Oke, ulama sampai menyebutkan ya, di antara bentuk sedekah diam-diam, yaitu kita membeli barang orang tanpa menawar. Berapa ini harganya, Pak? Misalnya dia membeli sayur. Berapa harganya ini? 10.000 kata penjual sayur tadi. Ya. Tanpa menawar. Dia kasih 10.000. Padahal dia tahu ini harganya 5.000-nya ini. Ya. Tapi dia berikan uang 10.000 tanpa dia menawar. Nah, ini bentuk sedekah diam-diam. Ada orang yang kalau kita kasih uang, dia tidak akan menerima. Saya enggak menerima. Kenapa dikasih uang? Tapi kalau dibeli barang dagangannya, dia akan menerima itu. Baik. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Syekh, wa an Abi Hurairah marfu'an, qala Allah Ta'ala, dari Abu Hurairah secara marfu', bahwasanya beliau membawakan satu hadis dari Nabi SAW. Allah bersabda atau Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman. Berarti ini hadis kursi. Allah katakan, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang akan aku jadikan lawan bertikai pada hari kiamat. Artinya apa? Allah akan bertikai kepada mereka. Allah akan mendebat mereka pada hari kiamat. 3 golongan yang akan didebat oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, rajulun a'ta bi sum'a ghadara. Yaitu seorang yang memberi perjanjian namun dia pakai namaku dalam berjanji. Seorang yang memberi perjanjian atas namaku demi Allah, sum'a ghadar, lalu dia tidak menepatinya. Pasang janji atas nama Allah, demi Allah pokoknya begini-begini saya akan janji. Ternyata dia khianati. Allah akan mendebatnya pada hari kiamat. Artinya berat hisabnya ya. Kenapa? Dia harus menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia janjikan atas nama Allah. Maka dari itu jangan suka janji-janji kita atas nama Allah.
demi Allah, demi Allah. Dalam urusan-urusan yang tidak besar, tidak perlu sampai kita bersumpah atas nama Allah. Bapak sudah makan atau belum? Demi Allah, saya sudah makan. Tidak perlu. Hanya masalah makan kecil, orang nanya udah makan atau belum, ya udah bilang aja udah, belum. Nggak usah sampai demi Allah saya sudah makan. Kecuali masalah besar. Satu dunia menuduh kita sebagai orang yang mencuri. Langsung kita bersumpah, demi Allah saya tidak mencuri. Ini masalah besar. Karena satu dunia sudah menuduh kita orang yang mencuri. Sumpah kita demi Allah, ini beda cerita. Ya kan? Tapi ini ada orang yang berjanji masalah kecil, ya, masalah kecil saja berjanji demi Allah, jangan. Ya, dan kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu bahkan zaman sekarang, mereka sedikit-sedikit wallah ya akhi, masalah-masalah kecil. Ya. Allah turunkan ayat wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian. Di antara maknanya jangan bergampangan untuk bersumpah demi Allah pada sesuatu yang harusnya kita tidak perlu untuk bersumpah. Ya, masalah-masalah kecil saja. Demikian. Ini pertama ya, orang yang akan didebat oleh Allah. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam hadis kursi ini, Allah berfirman, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Orang merdeka dia jual. Seorang bapak, seorang ibu kekurangan duit, dia jual anaknya sama orang. Anaknya bukan budak, merdeka. Karena dia merdeka. Budak melahirkan budak. Tapi kalau orang merdeka melahirkan merdeka, lahir anaknya, dia jual sama orang. Pada susah ngurus anak, jual saja ini. Dia jual ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan anak. Banyak orang jual anak zaman sekarang. Dia jual. Kata Nabi SAW dalam hadis kursi ini, Allah berfirman, rajulun ba'a hurra. Bagi orang yang dia menjual orang yang merdeka, fa'akala thamanah, lalu dia makan uang hasil penjualan itu, Allah akan mendebatnya pada hari kiamat. Semakin berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dosa besar ya. Kalau dia bunuh, mungkin dia katakan, kalau saya membunuh anak saya, mungkin saya akan rugi karena tidak ada keuntungan. Mending saya jual anak ini, sehingga mungkin di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan ya untuk mengadopsi anak-anak semacam anak saya ini. Mungkin dikatakan anak saya ini putih, mungkin anak saya ini memiliki fisik yang bagus, ya, wajah yang tampan misalnya atau cantik, sehingga kalau dijual ini pasti harganya mahal. Maka ini ya dia lakukan dan dia makan harta hasil penjualannya ini, ya akan diberatkan oleh Allah hisabnya. Allah akan mendebat dia pada hari kiamat. Yang ketiga, ini dia syahid kita. Yang ketiga ini dalam pembahasan kita, wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Yang ketiga, orang yang akan didebat oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seorang yang mempekerjakan orang lain, menyewa orang, dia pakai jasanya orang. Fastaufa minhu, lalu orang yang dia sewa tadi, orang yang dia pakai jasanya tadi sudah menunaikan tugasnya seperti apa yang diamanahkan. Udah kerja orang capek ya, walam yu'tihi ajrahu, tapi orang yang menyewa atau orang yang memakai jasa orang lain tadi tidak memberikan upahnya. Ini bagi bos-bos yang tidak menggaji karyawan. Hati-hati, Allah akan mendebat perlakuan kita itu pada hari kiamat. Berikan haknya orang. Kita sudah memakai jasanya orang. Ya. Andai kata pun misalnya kita menyewa orang, misalnya membuat rumah sampai jadi. Namun tatkala rumah itu mungkin hampir jadi atau belum jadi, namun sudah hampir jadi, tidak seperti apa yang kita inginkan, bayarkan gajinya. Nggak boleh zolim kita. Nah, itu urusan bapak, pokoknya nggak sesuai perjanjian. Ya, ini jangan ya. Kita memiliki rasa prihatin lah kepada orang lain. Kita sudah pakai jasanya. Kadang kita ya terlalu memberat-beratkan orang. Banyak orang di zaman ini memberat-beratkan orang. Dia pakai jasa orang. Dia bilang, bapak harus buat seperti ini dalam pembangunan rumah ya, sesuai dengan kehendak saya. Baik katanya. Nah, ternyata begitu dikerja ada sedikit sesuatu yang mungkin luput, orang yang disewa ini luput, sehingga mungkin agak beda dengan apa yang diinginkan, tapi sedikit sekali bedanya. Taruhlah mungkin dia mau pagarnya warna hitam, ternyata yang mengerjakan ini lupa, dia cat warna putih misalnya, ya kan? Masalah kecil, masalah cat pagar aja yang dalam beberapa jam aja bisa berubah warnanya, enggak dalam tahunan untuk mengerjakannya, kan? Masalah kecil. Ya udah, jangan masalah-masalah seperti apa kita katakan, oh saya tidak mau gaji, tidak mau saya bayar. Jangan begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan itu bukan atas dasar kesengajaan. Kecuali memang sengaja dia. Kita kasih duit 200 juta, bikinkan saya rumah, pokoknya harus 2 lantai. Bagaimana Pak? Kata tukang ini, ya bisa.
Saya hitung-hitung dulu, katanya cocok ya. 200 juta bisalah sampai 2 lantai, tapi ala kadarnya, dengan kadar semen yang seperti ini dan kadar besi seperti ini, kadar bangunan semacam ini. Disebutkanlah kriterianya. Ternyata ya yang jadi belum sampai sempurna. Misalnya sudah jadi sampai lantai 2 tapi mungkin belum sempurna catnya, tempo waktu sudah cukup. Makanya jangan kita bilang, saya tidak mau menggaji. Kalau begitu gaji bapak dalam kerja, misalnya kerjanya 3 bulan. 3 bulan ini saya nggak mau bayar, kata dia. Gimana caranya? Orang sudah bekerja ya dengan dalil tidak sesuai dengan kesepakatan. Bayarkan dia dengan jasanya sesuai dengan apa yang dia kerja. Ya. Andai kata pun misalnya kita bayar lebih mahal, kita boleh mengkortingnya. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan seperti apa yang dia inginkan, seperti apa yang diinginkan oleh seorang yang menyewa. Maka saling ridha, tidak ada yang terzalimi di situ antara seorang yang menyewa dengan orang yang disewa, saling ridha. Makanya dimasukkan ini dalam kitabul buyu. Akad sewa menyewa, memberikan amanah sama orang, kita pakai jasa orang, kita puas dengan jasanya. Orang yang disewa juga jasanya tadi merasa puas dengan bayaran yang diberikan, kan imbas. Ya, setimpal. Ini yang diinginkan syariat. Gimana kita itu tidak berbuat zalim sama orang. Baik, ini 3 golongan yang didebat oleh Allah pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim. Lalu kata beliau, wal ja'alah awsa' minal ijarah. Adapun ja'alah itu pembahasannya lebih luas daripada ijarah, walaupun sama-sama mengupah ya. Tadi kita jelaskan perbedaannya, ja'alah itu pada sesuatu yang belum dijelaskan secara jelas. Ya, ijarah sudah jelas. Disewa dengan gaji yang jelas, hari yang jelas, waktu yang jelas. Pokoknya kerja, gajinya sekian. Itu namanya ijarah. Tapi kalau dia disewa tapi belum jelas, namanya ja'alah. Ikut saya ke pasar, nanti pulangnya saya kasih duit. Nggak tahu apa yang dikerja. Ngangkat barang kah, pergi menjual kah. Yang jelas nggak disuruh ngamen di pasar ya. Kalau disuruh ngamen ya mending pulang aja. Kita nggak jadi untuk bekerja. Baik. Lalu kata beliau apa? Li'annaha tajuzu ala a'malil qurab. Kenapa ja'alah itu lebih luas daripada ijarah? Karena ja'alah itu diperbolehkan untuk melakukan amal ketaatan. Semacam ada orang yang melakukan badal haji. Pak, Bapak bisa bantu saya membadalkan haji? Langsung dia bilang, iya bisa. Ya, maka dia badalkan haji. Atau badal umrah, kan itu ibadah ya, badal umrah itu termasuk dari bentuk qurbah. Al-qurab jamak dari qurbah. Baik, kata dia, iya bisa. Baiklah, saya umrohkan. Baik Pak, nanti didokumentasikan ya. Ketika Bapak berada di tempat miqat, dokumentasi. Nanti ketika tawaf, dokumentasi juga. Nanti ketika sa'i, dokumentasi. Nanti ketika tahallul, dokumentasi. Kalau sudah oke, nanti kirimkan sama saya Pak. Ya baik, kata dia. Dia kerjakan. Ternyata dikasih duit. Ya Pak, ini adalah dari bentuk terima kasih saya atas badal umroh yang sudah dilakukan atau badal haji yang sudah dilakukan untuk orang tua saya yang sudah meninggal, karena saya nggak sempat untuk membadalkan kemarin. Pakai jasa Bapak, ini uang, dikasihnya 3 juta. Ini anggap aja lah uang perjalanan Pak, karena orang ke mikot itu pakai duit. Dari tempat negeri haram, keluar negeri haram, menuju tempat mikot itu pakai duit. Ya, bayar taksi. Demikian pula orang tawaf itu capek ya, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali bukan masalah kecil, itu berat, susah ya, apalagi dalam bulan Ramadan. Itu padat manusia, belum lagi sa'i 7 kali putaran pula, capek. Tahallul dia harus botak, dia harus menggundul kepalanya demi membadalkan orang. Coba bayangkan itu. Ya, sehingga dipakai jasanya untuk membadalkan umrah, karena ini memang ada contohnya ya. Kalau membadalkan sholat nggak bisa, saya nggak mau sholat, maka saya bayar aja Bapak untuk menggantikan sholat isya saya hari ini. Kita katakan nggak bisa, karena Nabi nggak mencontohkan itu. Tapi kalau masalah badal haji, badal umrah, ini pernah Nabi SAW didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, orang tuaku tua renta, nggak mampu untuk melakukan amalan-amalan ini. Kata Nabi, hajikan dia, ya, umrahkan dia. Menunjukkan apa? Boleh untuk melakukan itu. Baik, jadi kalau ja'alah dia boleh. Tapi kalau ijarah tidak. Oleh anna al-amal fiha yakunu ma'luman wa majhula. Maka kata beliau, pekerjaan ini, ja'alah ini, ya, ini bisa saja, atau pekerjaan li anna al-amal fiha, pekerjaan dalam ja'alah yakunu ma'luman wa majhula. Dia bisa dimaklumi, bisa juga belum dimaklumi. Faham ya? Artinya apa? Kalau ja'alah itu
Bisa saja dia sudah maklum, bisa saja dia masih belum maklum. Artinya bisa saja sudah jelas, bisa tidak. Misalnya, Pak, mau badalkan orang tua saya umroh, nanti saya gaji 3 juta. Berarti kan sudah tepat. Sampai sempurna membadalkan umrohnya, kita gantikan dia, kita umrohkan dia alias nanti digaji 3 juta. Boleh dijelaskan, boleh juga tidak. Boleh aja kita bilang, ya Pak, tolong hajikan, umrohkan, jangan haji, kalau haji berat, padahal haji memang berat. Umrohkan orang tua saya. Oh ya, baik Bu, kata dia. Baik Pak, dia lakukan, nanti pulang digaji. Belum dikasih tahu gajinya, nggak apa-apa. Atau disebut langsung juga nggak apa-apa. Wali annaha aqdun jaiz, dan itu adalah akad yang boleh. Bi khilafil ijarah. Ya, kalau ijarah berbeda halnya, kata beliau. Wa tajuzu ijaratul aini al muajjara liman yaqumu maqamahu. Lalu berikutnya berkaitan dengan masalah hukum menyewakan barang yang sedang disewa. Apa hukumnya menyewakan barang yang menyewakan suatu barang yang sedang disewa? Misalnya kita menyewa satu ruko, kita sewa rukonya orang, mau kita jadikan kantor, mungkin kita jadikan kantor travel, ya. Sehingga sang pemilik rumah, sang pemilik ruko ini mengatakan, iya baik, boleh sewa 1 tahun, misalnya disewa dalam hitungan 1 bulan 1 juta, berarti 1 tahun 12 juta. Disewalah 12 juta rukonya 1 tahun. Tapi sudah dimaklumi bahwa orang yang menyewa tadi dia akan memakainya sebagai kantor. Boleh hukumnya. Lalu setelah itu, setelah dia jadikan itu sebagai kantor, berjalan 1 bulan 2 bulan, ternyata dia katakan, wah ini enggak strategis tempatnya. Bagaimana kita jadikan kantor travel tapi di kampung, pedesaan, orang umroh banyak orang lewat kota misalnya. Kayaknya saya mau batalkan akad, ya, nggak bisa karena sudah terlanjur jalan, ya. Apalagi dia akad 1 tahun, kecuali dia sewa 1 bulan, 2 bulan, sewa per bulan bisa. Tapi kalau akadnya 1 tahun dia udah bayar lunas, dia nggak bisa mengembalikan. Kenapa? Karena sudah deal. Bagaimana kalau orang yang menyewakan tadi sudah menghabiskan uang 12 jutanya tadi? Karena kan sudah deal. Uang sudah jadi milik dia, bukan milik kita lagi. Maka dia pun berinisiatif, oh kalau gitu saya sewakan saja deh. Saya sewakan saja ke tempat yang membutuhkan ruko ini. Kenapa? Ini di pedesaan. Dia cari orang untuk memakai tempat yang dia sewa, tapi dia sewakan juga, alias dia mengambil duit dari apa yang dia sewa. Apa hukumnya ini? Kata beliau, itu boleh liman yaqumu maqamahu, kepada orang yang melakukannya sebanding dengan apa yang dia lakukan. Jadi maksudnya begini jemaah, kalau kita menyewa suatu tempat, menyewa barang, kita boleh menyewakan tempat itu lagi kepada orang lain. Tapi ingat, kedudukan orang yang kita cari untuk menyewakan apa yang kita sewa tadi, itu sebanding dengan kebutuhan apa yang kita pakai. Tadi kan akad kita menyewa rumahnya orang, rukonya orang kan untuk dijadikan kantor. Kalau dijadikan kantor berarti apa? Berarti kan nggak ribut, tetangga lain nggak mengganggu, ya, nggak mengganggu. Nah ini dia mau sewakan ke tukang besi kerjanya gurinda, menggurinda besi, mengelas besi, sedikit-sedikit ribut. Demikian pula dia sewakan, malah dia sewakan ke tukang kayu motong kayu, ya, menghaluskan kayu, itu kan ribut. Sehingga nggak cocok, tetangga-tetangga terganggu. Apalagi dia pakai ruko itu untuk ternak ayam, ya. Harusnya tadi jadi kantor. Nah, ini malah dia jadikan untuk ternak ayam. Misalnya dia jadikan ternak, rukonya itu dijadikan ternak. Sehingga orang lewat situ bau kotoran ayam, ya. Nah ini nggak sebanding namanya, beda cerita. Ini nggak boleh. Kalau nggak sebanding nggak boleh. Tapi kalau misalnya sebanding, kita nyewa rumah orang, kita pakai untuk tempat tinggal kita atau tempat kantor kita bekerja. Lalu kita nggak cocok dengan tempat itu, kita cari tempat lain. Kita boleh sewakan ke orang lain lagi itu. Tempat yang kita sudah sewa tadi itu boleh kita sewakan, tapi untuk orang-orang yang dia akan memakai sesuai dengan apa yang kita pakai, sebanding dengan apa yang kita pakai. Jelas ya? Jangan kita asalnya mau pakai untuk kantor, malah kita sewakan dengan orang, akhirnya orang pakai untuk, ya, menggurinda besi di situ, ya, tukang las pagar misalnya. Nah ini nggak sebanding, nggak boleh. Tapi kalau misalnya yang kita lakukan itu kita sewakan kepada orang yang melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan, maka boleh. La bi aktsari minhu dararan, kata beliau, tapi tidak boleh engkau sewakan kepada orang yang membahayakan tempat barang yang disewa tadi, nggak boleh. Ya, rumah orang cantik,
kita sewa asalnya untuk kantor, tapi karena kita nggak cocok, kita sewakan sama orang, malah dia jadikan menjadi gudang tempat penyimpanan binatang-binatang misalnya, kotor. Dia jadikan untuk tempat ternak ayam, rukonya orang yang cantik. Ya, akhirnya setiap tetangga-tetangga mengganggu di situ, terganggu dengan baunya. Ini nggak boleh, menzalimi. Lalu kata beliau, wala dhamana fihima. Tidak ada ganti bagi orang yang diamanahkan, orang yang disewa, mereka tidak ada ganti. Orang yang diberikan akad ijarah, ja'alah, orang yang disewa, diupah, tidak ada ganti bagi mereka untuk mengganti sesuatu yang rusak dalam melakukan amanah yang sedang diamalkan biduni ta'adin wala tafrid. Kalau memang mereka tidak melampaui batas dan mereka tidak teledor. Jadi kalau kita nyewa orang, tiba-tiba orang itu teledor, dia wajib ganti. Tapi kalau misalnya dia tidak teledor, memang unsur ketidaksengajaan, maka hukum syariatnya tidak ada ganti. Tapi kalau sang pemilik nuntut, baru hukum negara mengatakan bahwa kita orang yang bersalah, ya apa boleh buat, kita harus ganti. Hukum negara, karena hukum negara ya beda dengan hukum syariat. Baik. Lalu beliau terakhir membawakan hadis, kata beliau, wa fil hadis a'tul ajira ajrahu. Kata beliau, berikanlah upah kepada orang yang disewa qabla ayyajifa araquhu, sebelum keringatnya orang yang kita sewa itu menjadi kering. Artinya apa? Berikan upah orang yang telah kita pakai jasanya, dan ini riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, selesai. Insyaallah nanti kita lanjut di pembahasan berikutnya, bab berkaitan dengan luqatah dan al-laqit. Luqatah itu barang temuan. Kalau kita jumpa duit, jumpa barang berharga, apa yang kita lakukan? Apakah langsung kita konsumsi? Apakah langsung kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita? Demikian pula pembahasan al-laqit. Ya, pembahasan berkaitan dengan anak yang ditemukan. Ya, seorang anak yang ditemukan. Mau diapain anak ini? Ya, ini ada pembahasan dalam ilmu fikih namanya bab al-luqatah wal-laqit. Bab berkaitan dengan barang temuan dan anak temuan. Insyaallah kita bahas di pembahasan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, para jemaah yang bertanya, tafadhal silakan. Silakan. Baik, terkait dengan masalah hukum menyewakan barang yang sedang kita sewa. Kita kontrak rumah, lalu rumah itu kita rasa tidak cocok, kita kontrakkan lagi kepada orang lain. Maka hukumnya boleh, kita naikkan harga juga boleh. Misalnya kita dapat harga 10 juta, lalu ternyata kita kurang cocok dengan tempat itu. Maka ada orang yang ingin mengontrak di tempat itu, kita sewakan kepada mereka dengan jumlah yang lebih mahal, maka tidak masalah. Ya, secara umum tidak masalah, itu diperbolehkan selama pemakaian kita itu sama dengan pemakaian orang yang akan menggantikan kita untuk tinggal di tempat itu. Misalnya kita sewa tempat untuk kita tinggali sebagai tempat tinggal kita, maka kita cari juga orang yang memang betul-betul hanya untuk tempat tinggal. Bukan tadi memberikan mudarat dia kepada tetangga. Kalau kita sewakan sama orang lain, dia pakai untuk sembarangan, ya sampai nanti kita sewakan untuk jadi tempat perjudian. Kita tahu, ini kalau saya sewakan ini yang mau menyewa dengan harga mahal, tapi mau dia jadikan ini tempat perjudian. Haram hukumnya. Kita sewa 10 juta, dia mau bayar 20 juta. Dia bilang, sini saya sewa 20 juta. Tapi saya mau pakai ini untuk tempat markas perjudian. Haram, nggak boleh kita sewakan itu. Walaupun asalnya menyewakan sesuatu yang disewa kepada orang itu boleh. Tapi kalau kita tahu mau dipakai untuk tempat yang haram, nggak boleh. Ya. Tapi kalau dipakai untuk tempat yang halal, cuma dipakai untuk tempat tinggal, sama. Kita juga dulu di situ jadikan tempat tinggal. Kita sewakan sama orang juga dijadikan tempat tinggal. Maka boleh saja kita sewa 10 juta, ternyata ada yang mau bayar 15 juta, maka tidak masalah. Boleh-boleh saja. Ya. Tapi tetap kita yang bertanggung jawab dengan orang yang memiliki rumah. Kita yang tanggung jawab. Misalnya si orang yang pihak ketiga, pihak pertama kan pemilik rumah, pihak kedua kita sebagai orang yang menyewa. Pihak ketiga ternyata ya banyak dia modifikasi rumahnya. Ada pintu dia tutup, ada tembok yang asalnya bukan pintu dia jebol, banyak dinding-dinding yang dia bocor-bocori.
terus dia renovasi lagi bagian atapnya, bagian ininya, maka atur kesepakatan kepada orang tersebut. Kalau dia ingin mengembalikannya seperti sedia kala, maka silahkan, rubah saja silahkan. Mau dirubahnya pun jadi istana, nanti kalau kembali habis kontrakannya dia kembalikan sedia kala, maka silahkan. Ya, baik. Tapi mungkin ada orang yang rumahnya direnovasi lalu mau dikembalikan menjadi buruk. Tentu orang senang ya kalau rumahnya disewa lalu dijadikan sebagai tempat yang terawat dan lebih cantik tentu saja. Maka kesimpulannya, ketika kita menyewakan sesuatu barang yang barang itu juga adalah barang yang kita sewa, maka tidak masalah kita mendapatkan harga atau mendapatkan keuntungan di sana. Ya, insya Allah tidak masalah. Itu bukan perkara yang diharamkan dalam syariat. Ya, kita tidak temukan dalil berkaitan dengan hal yang mengharamkan tersebut, maka tidak masalah insyaallah taala. Wallahu a'lam. Silakan. Iya, baik. Berkaitan dengan masalah hadis Nabi SAW riwayat Imam Ibnu Majah tadi, kata Nabi SAW, berikanlah upah orang yang engkau sewa, orang yang kau pekerjakan itu sebelum kering keringatnya. Ini isyarat kinayah dari Nabi SAW untuk kita tidak menunda, tidak menunda-nunda apa yang menjadi haknya orang. Orang bekerja untuk kita, gajinya itu adalah haknya dia, bukan hak kita lagi. Itu kewajiban kita untuk menunaikan hak yang mestinya mereka dapatkan. Baik. Di antara makna hadis ini, para ulama menjelaskan jangan menunda-nunda sesuatu yang sudah menjadi haknya orang. Tunaikan apa yang sudah menjadi haknya orang. Kita tidak menunda-nunda. Baik, maka dari itu orang yang bekerja, kalau bisa kita tetapkan. Di sini kita bisa mutafaedah juga bahwa kalau kita memperkerjakan orang, kalau bisa sebut nominal gajinya, jangan sembarangan ngajak orang aja. Ayo, bisa ikut saya nanti. Ya, ikut saya. Oh, dia sudah berharap, dia bilang, oh kayaknya ini kalau ikut sama bapak ini banyak uangnya ini, banyak gajinya. Totonya cuma dapat 1 hari dia kerja dari pagi sampainya malam, cuma 30.000 dikasih. Kan kecewa orang yang dipekerjakan ini. Maka jelaskan dari awal supaya tidak ada unsur kekecewaan, kezaliman di situ. Mau ikut saya enggak? Apa yang dibikin? Tanya, jelaskan. Ikut aja kata dia, di pasar, jualan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Enggak apa-apa kita tanya. Ya, supaya nggak kecewa kita, jangan sampai nanti kita iya saja ujung-ujungnya kecewa. Tanya, oh jam 5 kita pulang, pergi jam 5 pagi, jam 5 subuh, pulangnya jam 5 sore. Kalau bisa tanya, berapa gajinya? Ya, kalau kita nggak enakan, jangan sampai nanti kita nggak enakan sama orang. Nanti kalau orang yang memperkerjakan kita memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nanti kita tampak nggak enak. Mending kita tanya saja berapa gajinya, supaya jelas. Ya, oh gajinya 150.000. Tinggal kita pikir, cocok enggak jam 5 pagi sampai jam 5 sore 150.000. Dia bilang, oh cocok lah dibandingkan saya cuma baring-baring di rumah nganggur. Nah, dia katakan cocok. Maka terjadilah akad antara orang itu. Baik, ini kalau sudah ditentukan namanya ijarah. Ditentukan, waktunya ditentukan, yang dikerjakan apa, gajinya berapa, yang dikerjakan siapa, itu sudah tentukan namanya ijarah, bukan ja'alah. Kalau ja'alah itu yang kayak tadi. Itu banyak juga di masyarakat kita. Ikut aja dulu. Berapa gaji yang nggak tahu. Itu namanya ja'alah. Kemudian kalau ditanyakan apa hukum menggaji orang dengan gaji bulanan, ya, menggaji bulanan ini sesuai dengan kesepakatan. Ini juga namanya ijarah. Kenapa? Ada unsur kesepakatan. Kamu kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Gajiannya nanti selama 1 bulan. Setiap tanggal sekian akan gajian. Kamu akan dapatkan gaji segini. Baik. Adapun masalah untung rugi itu tergantung orang yang memperkerjakan, dia harus bisa menghitung dan bisa memperkirakan. Itulah namanya bisnis, usaha. Suatu usaha itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak ada orang menjual itu mau rugi, semua orang jual itu mau untung. Tapi kan yang nama nasib bukan di tangan kita. Nggak bisa kita tentukan. Maka kalau kita takut nyewa karyawan rugi karena belum tentu untung, nggak usah sewa karyawan. Kita aja yang bekerja. Kenapa pakai sewa orang kalau kita aja takut rugi? Ya kan? Kita yang bekerja, namanya juga usaha. Kita harus berupaya untuk bagaimana caranya usaha kita itu bisa mendapatkan untung.
Mungkin bulan pertama, bulan kedua, setelah stabil kita tahu, oh ini stabil ini, kayaknya bisa cari karyawan. Nah, sudah bisa cari karyawan. Dia perkirakan. Untung rugi itu nanti masalah lain. Itu masalah takdir rezeki yang Allah berikan. Tapi gaji orang ya harus tetap. Kita sudah mempekerjakan orang. Dia kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya. Dengan gaji satu hari 100.000. Berarti satu bulan 3 juta. Ternyata kalau kita hitung-hitung bulan ini hasil penjualan untung nggak sampai 3 juta. Tapi saya harus gaji orang 3 juta. Yaitu kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal itu nggak boleh kita zolimi. Oh kalau gitu gaji bapak bulan ini cuma 1 juta. Karena saya pun cuma dapat 500. Itu lagi saya sudah nombok 500. Nggak bisa. Kenapa? Itu sudah akad. Kita sudah menentukan sesuatu kepastian untuk dia. Jangan kita zolimi dia. Jangan kita zolimi. Nah nanti kalau begitu kita langsung sampaikan kepada dia, Pak bulan ini saya rugi. Ya bulan depan juga. Berjalan 1 bulan lagi, sudah 2 bulan kayaknya saya rugi, saya nombokin terus untuk membayar gaji karyawan, tapi keuntungan sepertinya tidak bisa diperkirakan akan bisa naik, akan terus rugilah, sangkaan kuatnya seperti itu. Maka kalau begitu Bapak saya berhentikan, ya nggak masalah, diberhentikan. Memberhentikan orang kan namanya kita pakai jasa orang, kapan kita tidak membutuhkan lagi, tidak apa-apa kita berhentikan dia. Kecuali kita kontrak dia 1 tahun. Nggak boleh kita pecat dia dalam 1 bulan, apalagi ada akad hitam di atas putih misalnya. Nggak bisa masing-masing ya ingin membatalkan akad tanpa persetujuan satu sama lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup dulu sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.